Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, begitu banyak kesimpang siuran tentang kebenaran kisah kelahiran Nabi sekarang ini ya. Dan bahkan tak sedikit yang menjadikan hari kelahiran Nabi ini menjadi sebuah peringatan sakral yang selalu rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Lantas bagaimanakah Islam memandang kegiatan ini dan apa boleh dirayakan? Mari simak video ini hingga akhir. Maulid Nabi adalah perayaan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahunnya. Asal mula perayaan ini muncul tahun 230 Hijriah silam, yang juga muncul ketika kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah di kota Mekah. Saat itu mereka memiliki 6 macam maulid, diantaranya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Hussein, dan Maulid untuk raja mereka. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan mendendangkan kasidah-kasidah yang di dalamnya terdapat ungkapan yang berlebih-lebihan atau disebut dengan hulu terhadap Rasulullah sampai-sampai mereka mengangkat beliau lebih agung daripada Allah. Na'udzubillah. Dan mereka juga merayakan maulid ini dengan membacakan zikir-zikir yang apabila si pembaca kisah Nabi sudah mencapai kata-kata telah lahir Al-Mustafa, maka mereka pun serentak berdiri dan mengatakan bahwa sesungguhnya ruh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadir ketika itu, maka kita berdiri demi mengagungkan ruh beliau. Alasan kenapa mereka mengadakan perayaan ini adalah karena pada saat mereka di Mesir, yang berbatasan langsung dengan Bizantium kerajaan Romawi, mereka melihat orang-orang Romawi saat itu sedang mengadakan maulidnya Nabi Isa alaihissalam. Maka orang-orang Syiah pun terinspirasi pula untuk mengadakan perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ahli sunnah di Indonesia ini sangat membenci Syiah, tapi mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya perayaan ini adalah perayaannya orang-orang Syiah. Mereka mengatakan perayaan ini adalah wujud cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya wujud cinta harus ada dasarnya sesuai syariat, apa yang diajarkan dan apa yang dicontohkan saja. Padahal Nabi telah menyampaikan banyak wasiatnya sebelum beliau wafat. Karena apabila hal itu memang termasuk bagian syariat Allah, maka tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya atau beliau sampaikan kepada umatnya. Dan jika beliau pernah melakukannya atau menyampaikannya, maka mestinya ajaran itu pasti akan terus terjaga hingga sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Apabila perayaan ini termasuk dari kesempurnaan agama, maka pastilah ada dan diajarkan sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimanakah Islam memandang hal ini? Setiap amalan ibadah yang dikerjakan harus berdasarkan syariat dan wasiat dari Nabi. Jika di luar dari ini, maka bukanlah suatu bentuk ibadah. Kalaulah memang tujuannya untuk mengenang dan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tak hanya satu hari saja dalam setahun, dan mengkhususkan zikir-zikir pula ke dalamnya. Kita bisa setiap hari mengenang beliau dengan terus bersalawat dan mengerjakan segala amalan yang banyak beliau ajarkan. Dan tentunya hal ini lebih baik karena tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya, dan bahkan seluruh umat manusia. Jadi, janganlah mengkhususkan hari untuk mengenang manusia mulia pilihan Allah ini, apalagi hanya dilakukan sekali dalam setahun. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, demikianlah penjelasan tentang boleh tidaknya mengadakan maulid Nabi ini. Namun bagi yang tetap ingin merayakannya, lakukanlah karena kita semua punya hak dan akal fikiran yang telah Allah berikan.
Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.